Wan, saya akan menjelaskan tentang organisasi dan komputer. Judul Evolusi dan Organisasi Komputer. Nama saya Riki Putra Ramadan Atapukang dengan NIM 2455593. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Untuk daftar isi, pengenalan dan evolusi komputer. 2. Generasi komputer, 3. Memori internal, 4. Memori eksternal, 5. Perangkat input dan output, 6. Sistem interkoneksi. Pengenalan komputer. Komputer adalah perangkat internal elektronik yang dirancang untuk menerima data, memproses sesuai instruksi, dan menghasilkan output yang berguna. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, komputer, yang berarti menghitung. Awalnya, komputer digunakan untuk berhitung matematis. Namun kini telah berevolusi menjadi alat multifungsi yang mendukung hampir semua aspek kehidupan modern. Untuk generasi komputer, untuk generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956 masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama dan ukuran yang sangat besar dan menghasilkan panas tinggi. Untuk generasi kedua dari tahun 1956 dengan 1963 menggunakan transitor, menggantikan tabung vakum, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi, digunakan dalam bidang bisnis dan untuk gambar berada di sebelah kiri. Untuk generasi ketiga 1964 sampai dengan 1971 menggunakan instruksi terbaik IC, munculnya sistem operasi di antara muka pengguna. Komputer mulai digunakan secara komersial dan pendidikan. Generasi keempat 1971 sampai sekarang menggunakan mikroprosesor. Muncul komputer pribadi, PC, laptop, dan perangkat mobile. Evolusi cepat dalam kecepatan, kapasitas, dan konektivitas. Untuk generasi kelima masa kini dapat datang. Fokus pada kecerdasan buatan AI dan komputasi kuantum. Komputer semakin mampu belajar beradaptasi dan berintegrasi secara alami dengan manusia. Memori internal. Memori internal adalah jenis memori yang terintegrasi langsung dalam perangkat dan digunakan untuk menyimpan data serta instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Ini mencakup beberapa jenis memori utama. Untuk nomor satu RAM, random access memory bersifat volatile, dapat hilang saat perangkat dimatikan, menyimpan data sementara sedang digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi. Untuk nomor 2 adalah ROM, read-only memory, bersifat non-volatile, data tetap ada meski perangkat dimatikan, menyimpan fireware atau instruksi dasar untuk booting. Untuk nomor 3, flash memory, memori berkecepatan tinggi yang berada dekat dengan prosesor, menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat proses, berbagi menjadi L1, L2, dan L3. Nomor 4 adalah register, memori paling kecil dan tercepat terletak langsung di dalam CPU, menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Untuk memori eksternal, media penyimpanan eksternal adalah perangkat yang dihubungkan ke komputer atau perangkat lain secara fisik, biasanya melalui USB atau nirkabel, dan berfungsi untuk menyimpan data yang tidak tersimpan di penyimpanan internal perangkat utama. Untuk nomor satu adalah hard disk drive (HDD), adalah teknologi penyimpanan data yang sudah lama digunakan. HDD eksternal berfungsi sebagai bank data berkapasitas sangat besar yang bisa dibawa-bawa. Karakteristik utama
Lah, cara kerja HDD menyimpan data pada piringan magnetik yang berputar. Data dibaca ditulis oleh lengan mekanis dengan kepala baca tulis. Kapasitas umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan terbesar hingga terabyte TB dengan harga yang relatif murah per gigabyte. Sedangkan solid state drive SSD external solid state adalah penerus HDD yang menawarkan peningkatan performa signifikan. SSD eksternal adalah solusi penyimpanan portable tercepat saat ini. Karakteristik utamanya adalah cara kerja SSD menyimpan data pada chip memori flash seperti pada flash disk tanpa menggunakan bagian yang bergerak. Proses baca tulis data murni bersifat elektronik, kapasitas besar, tapi harga jauh lebih mahal per gigabyte dibandingkan HDD. Untuk kecepatan dan ketahanan, kecepatan transfer data sangat cepat, memungkinkan proses booting dan permuatan aplikasi menjadi instan. Untuk nomor 3 adalah flash disk USB flash drive. Flash disk adalah perangkat penyimpanan paling populer untuk portabilitas, berukuran kecil dan ringan. Karakteristiknya utama cara kerja memori flash dan terhubung melalui port USB. Meskipun memiliki teknologi dasar yang sama dengan SSD, flash disk biasanya digunakan jenis chip memori yang lebih sederhana dan lebih lambat. Untuk kapasitasnya bervariasi dan beberapa gigabyte hingga ratusan. CD atau yang biasa disebut DVD, Digital Vertical Disc, dan Compact Disc. CD dan DVD adalah media penyimpanan optik berbentuk cakram yang dibaca menggunakan sinar laser berkapasitas sangat terbatas. CD punya penyimpanan 700 MB, sedangkan DVD 4,7 GB dan kecepatannya lambat. Saat ini, media ini mulai ditinggalkan karena kapasitas kecil dan perangkat modern jarang melengkapi drive pembacanya. Untuk selanjutnya adalah input dan output. Input dan output adalah proses komunikasi antar komputer dan dunia luar, baik pengguna perangkat lain atau sistem eksternal, memungkinkan komputer menerima data, input, dan mengirimkan hasil. Untuk perangkat input dan cara kerja adalah keyboard atau ditekan sinyal dikirimkan CPU sebagai karakter atau perintah. Mouse digerakkan dan klik diterjemahkan menjadi koordinat dan aksi di layar. Scanner memindah dokumen fisik dan mengubah menjadi data digital. Mikrofon menangkap suara lalu mengubahnya menjadi sinyal digital. Kamera atau webcam mengambil gambar atau video dan mengirimkannya ke komputer. Perangkat input bekerja dengan mengubah data fisik menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh komputer. Untuk perangkat output dan cara kerjanya adalah input diterima oleh perangkat input misalnya keyboard. Data diproses oleh CPU dan RAM. Hasil dikirim perangkat output mulai sistem bus dan drive. Output ditampilkan dalam bentuk gambar, suara, teks, atau cetakan. Untuk sistem interkoneksi adalah mekanisme yang memungkinkan CPU, memori, dan perangkat input output saling berkomunikasi dalam sebuah komputer. Komponen-komponen ini tidak bekerja secara terpisah. Mereka terhubung melalui bus, yaitu jalur elektronik yang membawa data, alamat, dan sinyal. Untuk cara komunikasi bus system, data bus berfungsi untuk mengangkat data antar CPU, memori, dan input-output bersifat dua arah. CPU bisa mengirim dan menerima data. Contohnya CPU membaca data dari RAM untuk mengirimnya ke printer.
Untuk dua, address bus digunakan untuk menentukan lokasi memori atau perangkat input-output yang akan diakses. Bersifat satu arah, hanya dari CPU ke memori input-output. Contohnya CPU mengirimkan alamat memori, tempat data akan dibaca atau ditulis. Untuk kontrol bus, membawa sinyal kontrol yang mengatur operasi seperti read, baca data, read, tulis data, interrupt, gangguan dari input dan output. CPU menggunakan control bus untuk memberitahu komponen lain apa yang harus dilakukan. Untuk empat cara kerja keseluruhan, CPU mengirimkan alamat ke memori, input dan output melalui address bus. CPU mengantarkan operasi baca tulis lewat control bus. Data dikirim atau diterima oleh databus. Perangkat memori atau input output memproses secara induksi. Untuk kesimpulan, pemahaman tentang evolusi komputer, jenis-jenis memori, perangkat input dan output, dan sistem interkoneksi adalah fondasi penting dalam dunia teknologi informasi, menyampaikan dan interaktif dan visual akan memperkuat pemahaman dan membuat pembelajaran lebih menarik. Untuk referensi, silahkan dicoba untuk nomor 1, 2, atau 3. Demikian dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.